Baik, Universitas Udayana adalah salah satu universitas terbaik di Bali yang didirikan pada tahun 1962. Universitas Udayana juga memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan yang unggul, mandiri, dan berbudaya, dan serta berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Meskipun begitu, Universitas Udayana juga memiliki beberapa tantangan yang perlu diperbaiki, seperti terbatasnya fasilitas yang ada, keamanan dan keberlanjutannya. Dan berikut ada beberapa rincian tantangan yang terjadi di Universitas Udayana serta beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, kasus yang pertama itu maraknya pencurian helm. Kasus helm hilang di Universitas Udayana itu sudah tidak asing lagi. Tidak adanya CCTV di area parkir yang strategis, gedung perkuliahan, dan area umum yang lainnya, itu sehingga hal itu mempermudah adanya tindakan kriminal seperti kehilangan helm atau barang pribadi lainnya. Dan dampak yang bisa terjadi adalah rasa tidak aman karena lingkungan kampus yang rawan, terus kemudian finansial karena kehilangan barang dapat berdampak pada mahasiswa untuk biaya tambahan untuk membeli barang yang hilang. Dan selanjutnya ada solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah memasang CCTV di area strategis seperti parkiran, gedung perkuliahan, dan menambahkan penerangan di area yang minim dan area yang rawan karena pada malam hari kemungkinan banyak mahasiswa yang melakukan aktivitas dan selanjutnya menyediakan tempat penitipan barang atau helm. Selanjutnya, dampak dari permasalahan penelitian ini yaitu rendahnya reputasi akademik, di mana kurangnya publikasi berkualitas dapat menghambat peningkatan reputasi Universitas Udayana di tingkat nasional maupun internasional. Terbatasnya pengembangan SDM, di mana mahasiswa dan dosen kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan riset dan analisis yang mendalam, dan kurangnya inovasi, di mana minimnya penelitian berkualitas menyebabkan sedikitnya inovasi yang dapat berkontribusi pada masyarakat atau dunia industri. Selanjutnya ada solusi untuk meningkatkan kualitas penelitian. Yang pertama itu meningkatkan dana penelitian, di mana mengalokasikan anggaran lebih besar untuk penelitian dan mencari pendanaan eksternal seperti hibah dari pemerintah swasta ataupun internasional. Yang kedua, pembangunan infrastruktur riset, di mana menyediakan laboratorium yang lengkap, akses jurnal internasional, dan teknologi pendukung untuk mendukung penelitian berkualitas tinggi. Selanjutnya, mendorong kemitraan dengan industri, di mana lembaga pemerintah dan Universitas Udayana lainnya untuk mendukung penelitian aplikatif. Yang selanjutnya, pelatihan penelitian, di mana menyelenggarakan pelatihan bagi dosen dan mahasiswa terkait metodologi penelitian, penulisan ilmiah, dan pengelolaan proyek riset. Selanjutnya, sistem administrasi yang efisien, di mana menyediakan proses administratif untuk pengajuan dan dana penelitian dan mempermudah akses bagi peneliti. Selanjutnya ada meningkatkan kolaborasi, di mana mendorong kemitraan dengan industri, lembaga, pemerintah di universitas lainnya. Selanjutnya, tidak tersedia kantin di Fakultas Ilmu Budaya di Jimbaran, di mana mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya di Jimbaran terkadang sulit untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum mereka karena tidak tersedianya kantin di area fakultas. Dan di mana hal ini membuat mahasiswa harus berjalan jauh keluar fakultas untuk mencari makan dan minum, yang dimana menyebabkan memakan waktu yang sangat lama dan mengurangi efisien aktivitas di kampus karena kurangnya tidak adanya ruang sosialisasi karena kantin biasanya menjadi tempat berkumpul dan berdiskusi bagi mahasiswa. Selanjutnya ada dampak dari tidak adanya kantin di fakultas. Yang pertama, mengurangi kenyamanan bagi mahasiswa karena tidak adanya kantin membuat mahasiswa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan atau minum mereka saat jeda mata kuliah. Dan selanjutnya, tidak adanya ruang sosialisasi bagi mahasiswa. Dan terakhir,
Solusi dari tidak adanya kantin di Fakultas Ilmu Budaya yaitu membangun kantin fakultas dan survei kebutuhan mahasiswa dan kerjasama dengan UMKM. Dan terakhir, ada beberapa infrastruktur kampus yang belum memadai, di mana beberapa ruang kelas memiliki ventilasi pencahayaan dan fasilitas yang kurang, dan area parkir yang tidak mencukupi, terutama pada saat jam-jam sibuk, dan minimnya akses internet yang tidak stabil di beberapa lokasi kampus dapat menghambat kegiatan akademik berbasis teknologi. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan kampus yang nyaman. Dan selanjutnya ada dampak dari kurangnya infrastruktur yang memadai. Yang pertama, menurunnya kualitas pembelajaran karena ruang kelas yang kurang layak dan nyaman yang dapat mengurangi kenyamanan dan fokus pada mahasiswa. Selanjutnya, kemacetan karena terbatasnya tempat parkir menyebabkan kendaraan memadati area kampus. Dan terakhir, ada koneksi internet yang tidak stabil dapat mengganggu kegiatan akademik berbasis teknologi. Selanjutnya, ada solusi dari permasalahan ini. Yang pertama, memperbaiki ruang belajar seperti melakukan renovasi ruang kelas dengan memperhatikan ventilasi pencahayaan dan fasilitas dalam kondisi baik, dan memperluas area parkir dengan menyediakan lahan parkir atau membangun area parkir yang memadai, dan meningkatkan sarana teknologi seperti memasang wifi yang jaringannya yang lebih kuat dan memastikan internet yang stabil di seluruh area kampus. Dan adapun kesimpulan dari presentasi saya yang dimana Universitas Udayana mengalami sejumlah tantangan yang mempengaruhi kenyamanan, keamanan, dan kualitas layanan pada kampus. Tantangan itu meliputi keamanan kampus karena minimnya CCTV, akses yang terbuka dan sedikitnya petugas keamanan, infrastruktur yang belum memadai seperti ruang belajar, tempat parkir, serta tidak tersedianya kantin di Fakultas Ilmu Budaya Jimbaran, yang dimana itu dapat menyulitkan mahasiswa dan staf. Dan untuk mengatasi hal ini, kampus perlu meningkatkan fasilitas yang ada, memperkuat sistem keamanan, menyediakan dana lebih besar untuk penelitian, serta menjalin kolaborasi dengan industri dan lembaga eksternal lainnya. Dan dengan upaya ini, kampus Udayana dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan produktif, sekaligus dapat memperkuat reputasi sebagai universitas yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Dan sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata.